Selamat siang, Shalom. Dengan ucapan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini hasil perhitungan kerugian negara yang dilakukan oleh BPK atas kerugian negara perkara asuransi Jiwasraya telah selesai. Dan hari ini kami Kejaksaan Agung menerima berkas hasil perhitungan kerugian negara, dan nanti untuk lengkapnya akan disampaikan oleh Ketua BPK. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Jaksa Agung beserta jajaran yang hadir pada hari ini, teman-teman dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan teman-teman wartawan yang hari ini hadir. Sebagaimana yang telah kami sampaikan kurang lebih sekitar 2 bulan yang lalu, di awal bulan Maret ini kami akan menyelesaikan pemeriksaan investigasi dalam rangka perhitungan kerugian negara. Jadi kami sampaikan lagi, pemeriksaan investigasi dalam rangka perhitungan kerugian negara atas kasus di PT Jiwasraya. Nah, kami melakukan 2 hal. Jadi pemeriksaan investigasinya sendiri yang sekarang terus berjalan dan waktunya tidak dibatasin, mungkin bisa sekitar 1 tahun, dan kemudian perhitungan kerugian negara yang kami lakukan dalam rangka mendukung proses penegakan hukum yang dilaksanakan oleh Kejaksaan. Hari ini alhamdulillah telah kita selesaikan, sebenarnya sudah kami rampungkan semenjak hari Rabu atau Kamis minggu kemarin, namun selama itu kami dari Rabu sampai dengan hari ini kami melakukan penyempurnaan, pemutakhiran data-data yang dibutuhkan terkait dengan pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan terkait dengan kasus di Jiwasraya ini. Kami ingin menyatakan bahwa tugas Badan Pemeriksa Keuangan Negara adalah melakukan identifikasi terhadap perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para tersangka di sini yang telah ditetapkan oleh Kejaksaan yang menimbulkan kerugian negara. Namun demikian, untuk menentukan apakah dalam pelanggaran ketentuan perundang-undangan tersebut ada niat jahat, ada mens rea, itu sepenuhnya merupakan wewenang dari Kejaksaan, wewenang dari aparat penegak hukum, dalam hal ini adalah Kejaksaan. Alhamdulillah hari ini rampung sepenuhnya, sehingga perhitungan kerugian negaranya baru saja telah kami sampaikan, dan kami harapkan konstruksinya sudah lengkap sehingga tahapan penegakan hukum dapat dilanjutkan oleh Kejaksaan Agung. Kemudian kami sampaikan bahwa metode yang kami gunakan dalam melakukan perhitungan kerugian negara adalah total loss, di mana seluruh saham-saham yang diduga dibeli secara melawan hukum dianggap berdampak, dan nilai kerugian negaranya adalah sebesar 16,81 triliun rupiah. Terdiri dari kerugian negara investasi saham sebesar 4,65 triliun rupiah dan kerugian negara akibat investasi dari reksadana sebesar 12,16 triliun rupiah. Demikian Pak Jaksa Agung. Silakan, kalau mungkin ada yang mau bertanya, silakan. Atau mungkin dipandu Kapus Penku. Perhitungan kerugian negara itu kan terkait dengan salah satu skema di Jiwasraya yang kita kenal dengan saving plan, ya, saving plan. Jadi saving plan itu 2008, sehingga dia terkait dengan saving plan dari 2008 sampai dengan setidaknya 2018. Jadi memang di beberapa pertemuan sudah kami sampaikan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia telah melakukan beberapa pemeriksaan, PDTT dan sebagainya. Namun demikian saving plan itu baru dari tahun 2018, dan kemudian masalahnya itu eskalasinya itu mulai 2014 ya. Investasinya. Tahun berapa itu Pak ya? Dihitung ya Pak? 2008 dari 2008 sampai dengan 2018. Walaupun memang intensitasnya itu
Yang terjadi peningkatannya itu 2014 ya. 2014, 15, 16, 17 ke atas, kurang lebih seperti itu gambarnya. Itulah yang intensitasnya naik, tapi dari kejadiannya itu dari tahun 2008. Ya, baik. Baik, terima kasih Pak Ketua. Aset yang dapat kita sita itu sebanyak 13,1 T. Dan ini masih tetap berkembang dan kita akan masih terus cari sampai terpenuhinya apa yang kita harapkan untuk pengembaliannya. Baik, terima kasih Pak Jaksa Agung. Baik, terima kasih. Silakan Pak Ketua BPK. Baik, teman-teman sekalian, seperti yang tadi sudah kami sampaikan bahwa pendekatan total loss itu dilakukan dengan metode total loss, dua hal, yaitu dari investasi saham dan investasi reksadana. Nah, yang sebenarnya keseluruhannya adalah terkait dengan dana yang dikeluarkan untuk membeli unit penyertaan reksadana subscription dengan underlying efek-efek yang diduga dikendalikan oleh pihak terafiliasi, dikurangi dana yang diterima yang berasal dari penjualan unit penyertaan reksadana atau dari redemption. Ini teknis sekali, tapi kurang lebih seperti itulah Pak gambarannya. Ya. Baik, kalau bertanya tentang apakah segera akan dilimpahkan, baik, yang pasti ada. Kita kembangkan terus. Siapapun yang terlibat di situ, saya akan perkara ini akan saya kejar. Ya. Dari bisnis atau dari silakan. Baik teman-teman sekalian, yang kita jelaskan adalah audit-audit yang pernah kita laksanakan terhadap PT Jiwasraya. Ada yang tahun 2006 itu pemeriksaan dengan tujuan tertentu, kemudian tahun 2007 kalau nggak salah pemeriksaan laporan keuangan, 2009 itu pemeriksaan dengan tujuan tertentu SPI, dan pada tahun 2016 kalau nggak salah pemeriksaan kinerja. Jadi harus dipahami bahwasanya audit itu bukan proses penegakan hukum, tapi pada proses kita melakukan identifikasi masalah dalam tata kelola, ranahnya pada tingkat governance. Ketika ditemukan masalah, mungkin ada pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan. Apakah dalam pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan ada unsur pidana? Itu bukan merupakan wewenang Badan Pemeriksa Keuangan. Mungkin ada masalah di belakang ya, yang sudah kita lihat, tetapi kemudian teman-teman dari aparat penegak hukum dari manapun, bisa dari kejaksaan, dari manapun, yang ditemukan mens reanya, unsur pidananya adalah yang sekarang. Dan sudah barang tentu dengan segala hormat Badan Pemeriksa Keuangan tidak punya wewenang untuk mencampuri pekerjaannya aparat penegak hukum. Itu merupakan wewenang, betul-betul wewenang aparat penegak hukum. Tetapi kami bekerja dengan berkolaborasi. Dari kami masalah yang ada kami berikan informasinya, dan kemudian teman-teman dari aparat penegak hukum melakukan penegakan hukum dengan mengidentifikasi ada tidaknya niat jahat di dalam itu. Nah, kemudian soal pemerintah, waduh itu kita tidak masuk ke dalam itu, kita tidak dalam posisi mengomentari apa yang dilakukan oleh pemerintah. Kami melakukan apa yang menjadi tugas dan wewenang kami. Tugas kami adalah melakukan pemeriksaan dalam hal ini audit, dan tugas teman-teman dari kejaksaan adalah penegakan hukum. Silakan Pak Jaksa. Kurang lebih seperti itu kalau dari BPK jawabannya. Baik, jadi betul sekali apa yang disampaikan oleh Pak Ketua BPK. Kalau soal lain-lain itu ada yang nangani sendiri. Yang kami lakukan adalah pemeriksaan kerugian negara dan kami penegakan hukumnya. Itu aja. Kemudian masalah adanya masih, kan kita menyita 13,1, kerugian 16,9. Pasti sampai kapanpun kalau tersangka masih punya hartanya, bahkan sampai putus pun kami bisa mengejar aset-aset itu. Jadi bukan hanya sekarang aja aset-aset itu, sampai kapanpun akan kami kejar kalau kita ketahui dia masih ada hartanya. Itu adalah aturannya. Jadi kita pasti akan kami cari sampai manapun ya. Baik, terima kasih. Mungkin ada tambahan Pak Ketua, silakan. Teman-teman, seperti saya sampaikan, kan kita memulai ya, PKN ini kita memulai, auditnya sendiri masih berjalan. Jadi audit investigasi terhadap
kasus Jiwasraya ini masih berjalan. Ini kan baru 2 titik ya, baru kemudian PT Jiwasraya dan kemudian yang terafiliasi. Tapi kan yang terlibat dalam kasus ini kan skalanya kan sangat besar. Dan ini terus berjalan. Apa yang sudah didapat kita lakukan validasi lagi, kemudian kita lakukan pengujian lagi, seperti itu. Nah, dari kami sendiri itu bagian-bagian yang kami hasilkan dari pemeriksaan audit investigasi ini yang rencananya akan kami bikin bertahap, berseri, itu akan kami serahkan sepenuhnya nanti kepada pihak penegak hukum. Mungkin dari informasi itu dapat memberikan ruang baru bagi penegak hukum untuk melihat, membantu ke arah mana tadi yang disampaikan oleh beliau tadi pengembangan kasusnya. Kita punya komitmen yang kuat untuk terus menuntaskan kasus ini. Ya. Baik, terima kasih. Saya luruskan dulu, audit investigasinya cuma satu. Yang kemarin itu adalah pemeriksaan dengan tujuan tertentu, compliant audits istilahnya. Kalau kemudian yang bagian yang setelah itu kita pemeriksaan laporan keuangan, financial audit. Kemudian kita lakukan lagi pemeriksaan dengan tujuan tertentu, SPI, sistem pengendalian internal, kelemahan sistem pengendalian internal. Kemudian yang terakhir sebelum audit investigasi baru setelah itu adalah pemeriksaan kinerja. Jadi pemeriksaan tahun 2016 itu adalah pemeriksaan kinerja. Nah, dalam pemeriksaan kinerja itu sudah disebutkan beberapa hal-hal terkait dengan kelemahan-kelemahan dalam pengelolaan Jiwasraya, termasuk kemungkinan adanya gagal bayar. Nah, saya sudah jelaskan juga sejumlah rekomendasi itu dia penuhi pada saat itu, tapi kemudian dikerjakan kembali. Oleh karena itu di 2018 akhir ya atau pertengahan kita memulai, ini nggak bisa lagi pemeriksaan yang kemarin-kemarin ternyata masih ada, kita lakukanlah pemeriksaan investigasi karena persoalannya itu mungkin tidak lagi bisa dihadapi dengan cara yang biasa, kita lakukan pemeriksaan investigasi. Sempat terhenti sebentar, kemudian kita mulai lagi sekarang. Nah, yang kami lakukan sekarang adalah PKN, pemeriksaan investigasinya kita jalan terus, ya. Baik, mungkin masih ada lagi dari teman-teman media yang mau. Jadi kalau tidak ada, jadi saya mohon dukungan teman-teman ya, bahwa kami akan melimpahkan berkas ini dan tentunya saya juga mohon tetap teman-teman mensupport ya, dan tentunya kalau ada informasi-informasi yang berkembang mohon juga disampaikan, dan saya mengharapkan dan siapapun juga yang ada itikat-itikat menghalangi ya, kemudian mempersulit, itu pasti ada aturan dan sanksinya. Jadi itu kami mohon sekali lagi support dan kami akan bismillah untuk kami limpahkan. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.